Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hamparan Edukasi. Ada 3 hikmah dari kesabaran. Kalau mau hidup kita tenang, kemudian terhindar dari sifat stres, maka hendaknya untuk kita menjadi orang yang bersabar. Ada 3 hikmah dari kesabaran. Yang pertama, dengan kita menjadi orang yang sabar, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi orang yang sabar itu terhindar dari yang namanya stres. Itu terhindar dari yang namanya kepanikan. Ia gampang dan menerima keadaan yang ia rasakan. Bahwa pada dasarnya apapun ujian, rintangan yang kita hadapi itu merupakan salah satu di antara ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita menjadi orang yang bersabar, secara otomatis bahwa kita itu sebenarnya mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidaklah kalian mengaku diri kalian itu beriman, kemudian Allah itu tidak uji. Pasti. Semakin tinggi keimanan seorang, maka semakin besar ujiannya. Semakin tinggi ketakwaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin besar ujiannya. Maka dengan ujian yang Allah sudah berikan, kita terima dengan baik. Tidak membuat hidup kita menjadi galau, tidak membuat hidup kita menjadi menderita. Toh jangankan kita, siapapun pasti akan menghadapi ujian. Maka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, semakin tenang hati kita. Kemudian hikmah yang kedua yaitu adalah memperkuat mental dan karakter. Jadi sabar melatih kita menjadi pribadi yang kuat, yaitu tidak gampang dan mudah putus asa. Ya. Berapa banyak orang yang mungkin ketika diberikan ujian dia menyerah, ketika diberikan musibah dia menyesal. Padahal itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat seseorang. Maka orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil pasti mengalami proses yang panjang. Tidak mungkin orang-orang hebat, tidak mungkin orang-orang besar, kemudian secara serta-merta menjadi orang yang hebat. Pasti butuh proses. Prosesnya itu berbeda-beda. Setiap orang itu mengalami proses tersebut itu berbeda-beda. Ada orang yang di usia 16 tahun sudah merasakan kenikmatan dalam kesuksesan. Bahkan ada orang yang mengalami kesuksesan ketika dia berusia 20 tahun. Bahkan ada juga orang yang mengalami kesuksesan ketika dia sudah berusia 50 tahun. Jadi intinya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Kegagalan yang dihadapi seseorang, kegagalan yang kita hadapi itu merupakan batu loncatan untuk kita menjadi orang sukses. Maka ada istilah, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kemudian hikmah dari kesabaran yang ketiga yaitu adalah menghindari dari penyesalan. Jadi seseorang yang sabar biasanya ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi problematika dalam hidupnya, dia selalu berpikir jernih. Dia selalu berpikir positif. Tidak memandang sesuatu dengan pandangan pesimis. Tidak memandang sesuatu dengan pandangan yang jelek. Maka orang yang mengambil satu keputusan dengan pemikiran yang jernih, maka hasilnya akan baik.
Tapi sebaliknya, orang yang mengambil satu keputusan, yaitu dengan hawa nafsu, yaitu dengan kemarahan, pasti itu pun hasilnya tidak baik bagi dirinya. Karena pada dasar esensinya bahwa nafsu itu pasti akan memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan jelek. Maka buat kita teman-teman sekalian, mari sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang sabar menerima atas ketetapan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kesabaran itu mudah-mudahan menjadi jembatan buat kita untuk menggapai kesuksesan pada masa yang akan datang. Terima kasih, selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.